Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis Bapak Joko Suharyanto, SMM. Pada tugas UAS kali ini untuk mata kuliah studi kelayakan bisnis, saya akan membawakan eh, tentang proposal budidaya ikan nila di Majalaya berbasis kelompok usaha bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama dimulai dengan latar belakang. Di masa pandemi seperti saat ini, banyak tenaga kerja yang dirumahkan, bahkan diberhentikan, dan berdampak menambah jumlah pengangguran. Sebagai salah satu solusi dan arahan dari pemerintah, khususnya di Provinsi Jawa Barat, Gubernur mengampanyekan petani milenial atau peternak milenial, mendorong agar pemuda dapat bertani dan bertanak di desa. Secara geografis, letak Kota Majalaya yang berada di Kabupaten Bandung berbatasan dengan Kabupaten Garut. Kota tersebut dikelilingi oleh gunung dan Sungai Citarum secara irigasi. Air sangat cocok untuk budidaya ikan, khususnya ikan nila. Ikan nila sendiri merupakan salah satu komoditas ikan tawar yang memperoleh perhatian cukup besar dari pemerintah dan pemerhati masalah perikanan dunia, terutama berkaitan dengan usaha peningkatan gizi masyarakat di negara-negara yang sedang berkembang, menambahkan bahwa ikan nila salah satu jenis ikan tawar potensial untuk sumber protein hewani yang dapat dijangkau berbagai lapisan masyarakat. Tujuan kelompok usaha bersama ini adalah satu mencari keuntungan, kedua memberikan peluang kepada semua orang, tiga menarik minat masyarakat makanan yang sehat dan bergizi. Pun identifikasi ikan nila ini, ikan nila ini berasal dari daerah Afrika bagian timur, pasnya di bawah Sungai Nil atau Danau Nagaika, Nigeria. Pada awalnya ikan nila ini masih digolongkan dalam kelompok tilapia. Dalam perkembangan taksonom menggolongkan ikan ini ke jenis Haratrodon niloticus atau kelompok tilapia yang mengalami telur di dalam ikan betina yang disebut mouth breeder. Ikan nila diambil dari tempat asalnya yaitu Sungai Nil. Ikan nila banyak hidup di daerah sungai dan danau. Ikan nila sangat cocok dengan dipelihara di perairan yang tenang, kolam atau reservoir. Ikan nila ini ikan tropis yang hidup di perairan di hangat, berasal dari Afrika, memiliki sifat cepat tumbuh dan berkembang biak pada usia masih muda sekitar 3,6 bulan. Morfologi ikan nila. Ikan nila ini memiliki bagian tubuh yang memanjang, ramping, dan relatif pipih. Sisinya besar dan kasar, bentuknya tetroid, urat sisi terputus-putus, bagian badan ikan nila. Warna sisik abu kecoklatan atau nila hitam, putih atau merah nila merah. Posisi mulut terletak di ujung dan terminal. Pada sirip punggung terdapat jari-jari sirip. Punggung yang sangat keras, garis vertikal yang berwarna kecerahan. Ikan nila memiliki ciri pada secara fisik perbandingan 2:1 dalam rasio panjang dan tinggi. Sirip punggung dengan 16-17 duri tajam dan 11-15 duri lunak. Pada bagian anal terdapat 3 duri dan 8-11 jari-jari. Tubuh berwarna kehitaman atau keabuan dengan beberapa pita hitam belang yang semakin memudar atau samar-samar bila ikan menuju dewasa. Ini adalah kandungan gizi dari ikan nila. Dalam 100 gram ikan nila itu tergantung 26 gram protein dan hanya 128 kalori. Ikan nila ini juga merupakan sumber vitamin dan mineral yang baik bagi tubuh. Dalam perkembangannya, kualitas air sangat diperhatikan, adalah itu dari mulai suhu, pH, amonia, oksigen yang terlarutnya. Dan langkah pertama dalam budidaya ikan nila ini pemilihan induk yang akan dikembangbiakan. Sebagai induk dipilih-pilih dulu ikan yang telah cukup berumur dan siap memijakan. Rasio ideal antara induk jantan dan betina adalah 1:3. Hal berikut yang perlu diperhatikan adalah kualitas air kolam. Kualitas air kolam yang baik mengakibatkan pertumbuhan ikan menjadi cepat, tapi bila yang kurang baik akan ikan menjadi lambat. Dan selanjutnya ke teknik pembenihan, persiapan pemijahan.
Pada lokasi calon pembenihan terdapat sumber air yang memenuhi syarat teknis, tersedia sepanjang tahunnya. Setidaknya pada pemeliharaan benih, debit air yang dibutuhkan adalah 0,5 liter per detik. Nila dapat hidup pada suhu 25 sampai 30 derajat Celcius dengan pH air 6,5 sampai 8,5, oksigen yang terlarutnya lebih dari 4 miligram per liter dan kadar amoniak itu 0,01 miligram per liter. Kalau pemijahan itu yang disukai adalah tanah karena di situ banyak dihuni oleh plankton dan tumbuhan air kecil yang bisa menjadi tambahan untuk pakan. Ya, ini yang proses pemijahan itu harus diperhatikan pemijahannya, kuasa air, pemberian pakan, harus pemijahannya secara intensif, persiapan kolam dan pemeliharaan. Nah, di sini pakan juga harus ini sangat berperan dalam pertumbuhan ikan. Agar pakan yang diberikan optimal, maka jumlah harus tersedia cukup, kualitas yang harus memadai dan bentuknya, dan juga waktu pada saat pemberian pakan itu harus tepat, frekuensinya dan cara pemberian yang tepat. Nah, nextnya adalah anggaran produksi. Aspek produksi di sini nomor satu itu adalah lokasi usaha. Usaha ini harus tempatnya strategis, di mana di situ debit air cukup, tempat jalannya tidak terlalu sulit. Nah, sehingga para pemasok atau pembeli kita tidak susah membawa barang yang ingin mereka pesan atau mereka berikan. Nah, karena dalam pemesan ini dengan struktur organisasinya itu kelompok bersama, maka secara peternakannya ini kita membuat struktur di mana kelompok usaha bersama ini diketuai oleh ketua, ada bendahara, sekretaris, dan bidang pemasaran. Ini adalah bagian dari manajemen produksi, adalah merencanakan dan mengelola kegiatan produksi secara efisien, termasuk pemilihan bibit, pakan, dan manajemen pasca panen itu yaitu penjualan. Nah, di sini perlu juga diperhatikan aspek hukumnya, mulai perizinan pendirian. Ya, minimal itu dari RT RW dan perangkat desa sekitar, di setempat ya, desa setempat, kecamatan, dan peraturan lingkungan itu harus dipatuhi karena ini apakah berimbas pada lingkungan sekitar atau tidak. Nah, selanjutnya adalah aspek keuangan. Aspek keuangan ini pembiayaannya. Nah, ini bisa menggunakan dari dana anggota masing-masing atau dapat menggunakan dana koperasi simpan pinjam di lokasi setempat. Pengelolaan keuangan itu harus direncanakan dengan baik. Pengeluaran sistem pembayaran. Nah, penetapan harga di lingkungan sekitar, semisal itu harga jual atau harga jual di pasaran itu 35 sampai 40.000 per kilo, maka yang kita harus produksi ini kita jual dengan harga 28.000 sampai 32.000 per kilo. Harga harga itu pun harus disesuaikan dengan perkembangan selanjutnya. Sehingga sumber-sumber produk atau bahan. Untuk sumber produk atau bahan ini mengambil dari pembibitan yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu Dinas Perikanan yang sudah terjamin dan terbukti kualitasnya dengan harga murah, sehingga dengan begitu tidak merugikan bagi para pelaku budidaya ikan. Tenaga kerja ini karena kita masih awal, mungkin kita diusahakan anggota itu sendiri berperan sangat aktif di tenaga kerja itu. Namun bila kita sudah agak besar peternakannya, ya kita harus mencari warga-warga sekitar untuk dikerahkan untuk membantu atau dijadikan sebagai karyawan. Nah, ini kurang lebih untuk modal 6.000. Dengan modal pertama kita beternak sekitar 6.000 ekor. Itu dengan harga bibit Rp300 itu sekitar 1.800.000. Untuk pakan itu kita 1.625.000, dedak 1.500.000, obat itu 100.000, jaring itu 1 juta, serok 100.000, dan saja pembersihan kolam itu kita anggarkan 700.000. Total itu 6.825.000 untuk modal.
Dan biaya lainnya adalah simpanan modal berikutnya anggap per bulan 1 juta, transportasi 300.000, pemeliharaan, biaya lain 700.000. Total adalah 2 juta. Dan selanjutnya adalah modal produksi, itu total keseluruhan adalah 8.825.000. Nah, mengenai tentang keuntungan, harga konsumsi ikan nila itu kita jual dengan 28.000 per kilo. Dengan perkiraan kematian 10%, sehingga menghasilkan 5.400 ekor. Perkiraan hasil perhitungan setelah umumnya 5 sampai 6 bulan. Dengan panen 1 kilo berisi 5 ekor. Jadi total 5.400 ekor dibagi 5 itu adalah 1.080 kilo. Bila dikalikan dengan harga jual 28 kilo, 28.000 per kilo, maka dengan hasil kotor itu 30.240.000. Pendapatan jual dikurangi dengan pengeluaran sekitar 9.675.000. Total keuntungan adalah 20.565.000 dikurangi dengan fee marketing kelompok usaha bersama 5%, sekitar 1.028.250. Pendapatan per bulan kira-kira bila itu kan 19 juta 536.750 rupiah dibagi dengan 6 bulan, itu jadi per bulannya kita dapat 3.256.125 rupiah. Nah, di sini juga analisis dampak lingkungan harus diperhatikan, melakukan studi AMDAL untuk memahami dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan oleh proyek budidaya ikan nila dan merumuskan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan untuk menjaga keberlangsungan lingkungan. Semisal dalam pelaksanaan ini, apakah banyak berdampak buruk bagi lokasi sekitar. Selanjutnya tahap evaluasi itu ada monitoring, memantau proyek secara berkala, produknya efisien, kualitas ikan yang dihasilkan, mengidentifikasi perubahan yang perlu dilakukan, manajemen budaya ikan nila berdasarkan pemantauan. Selanjutnya evaluasi kinerja, melakukan evaluasi seluruh kepada keseluruhan proyek budidaya ikan nila setelah masa operasi berakhir, mengukur keberhasilan proyek berdasarkan parameter keuangan, produktivitas, keberanian lingkungan, dan kepuasan anggota kelompok usaha bersama. Tahap penilaiannya atau apresial itu perizinan, sumber pembiayaan, pengelolaan. Dan sebagai penutup, proyek budidaya ikan nila berbasis kelompok usaha bersama ini bertujuan untuk menciptakan usaha budidaya ikan nila yang efisien, produktif, dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek pemasaran, lingkungan industri, teknis dan teknologis, manajemen dan organisasi, hukum, keuangan, serta melaksanakan studi AMDAL. Proyek ini diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan yang signifikan. Tahap penilaian, implementasi, evaluasi, dan monitoring yang teliti akan memastikan keberhasilan proyek ini dalam jangka panjang. Dengan adanya kelompok usaha bersama budidaya ikan nila, dapat diharapkan para pelaku budidaya akan terbantu dan terjaga pada saat penjualan. Karena dengan adanya program ini, para pelaku budidaya tidak akan pusing dan kesulitan dalam penjualan. Dan ini adalah daftar pusaka yang saya ambil untuk proyek ini. Terima kasih. Sekian. Mohon maaf bila ada masalah kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.